Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi sepanjang hidup kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati. Bahkan Tuhan, jauh dari itu kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya masih dalam bahasan di dalam Matius 6 ayat 19-24, yaitu hal mengumpulkan harta. Kalau yang minggu lalu saya sudah jelaskan di bagian yang pertama, dan hari ini adalah di bagian yang kedua. Dan saya rindu agar kita semua memiliki pemahaman yang benar mengenai pengajaran Yesus, mengenai hal mengumpulkan harta, dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC manapun berada, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya dalam pembahasan kita, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudaraku bersama-sama ya menyimak pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19-24 ya. Matius 16 ayat 19-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak ada seorang pun atau tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, pada minggu lalu ya telah disampaikan bahwa di dalam firman Tuhan mengenai arti harta yang dimaksudkan pada ayat yang ke-19 ya, bahwa itu adalah pakaian-pakaian mahal serta emas atau perhiasan lainnya. Dan saya juga telah menjelaskan bahwa karat yang dimaksudkan bukanlah karat dalam arti korosi ya pada logam, melainkan ngengat yang memakan pakaian yang disimpan. Dan kita tentu saja boleh memiliki dan menyimpan harta di bumi ya, bila harta yang Tuhan percayakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saat ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ya di dalam ayat yang ke-21. Ya, firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata hati yang dimaksudkan adalah pusat perasaan, keinginan, pusat akal budi, ya, kerangka batin dan juga pikiran. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa hati adalah motor dari pergerakan kehidupan keseharian manusia. Manusia melakukan segala sesuatu karena dorongan dari hati. Di sini terlihat betapa pentingnya hati bagi manusia. Ya, bahkan di Alkitab di dalam Matius 22 ayat 37, Matius 22 ayat 37 katakan gini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, di sini jelas bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita anak-anaknya mengasihi Tuhan secara penuh, ya, dengan segenap hati, secara bulat dan utuh, ya, kemudian tidak terbagi, ya, dengan hal yang lain. Dalam hal ini adalah harta atau materi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita boleh memiliki harta duniawi, dan harta duniawi itu harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekalipun memiliki begitu banyak harta, kita harus mencintai dan mengasihi Tuhan itu di urutan teratas. Mengasihi Tuhan itu di urutan pertama, yaitu dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Nah, pertanyaannya, mengapa
Mengapa Tuhan Yesus ingin agar manusia mencintai Dia secara utuh dan bulat? Kalau dianalogikan, kira-kira seperti ini analoginya, yaitu kita dengan pasangan kita. Bila seseorang menginginkan cinta dari pasangannya secara utuh dan bulat, hal ini adalah wajar dan sudah seharusnya. Ya, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ia ingin agar kita sungguh-sungguh mengasihinya secara utuh dan bulat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kasih yang pura-pura. Kita harus selalu ingat bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus diri kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Bila sedemikian rupa Tuhan Yesus telah berkorban dan mengasihi kita, lalu mengapa ada banyak orang Kristen yang rela mati demi harta? Mengapa banyak orang Kristen yang mencari harta secara membabi buta dan melakukan begitu banyak pelanggaran secara hukum dan etika? Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa sekalipun kita memiliki harta yang melimpah dalam kehidupan kita, hati kita harus tetap berpaut secara utuh dan bulat kepada Tuhan Yesus. Salah satu ciri bahwa kita tetap mencintai Tuhan sekalipun memiliki begitu banyak harta adalah ketika kita dengan sukacita berbagi kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa diri kita bukanlah orang yang tamak, bukanlah orang yang rakus akan harta. Kenapa? Karena harta yang kita miliki, kita bagikan, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homestay dimanapun berada, seseorang yang menomorsatukan harta dalam kehidupannya, maka orang ini akan menjadi orang yang begitu pelit dan tidak akan berbagi secara tulus kepada orang lain. Ia akan begitu perhitungan terhadap segala sesuatu, menghitung untung dan rugi bila mengeluarkan uangnya. Di sini kita bisa melihat bahwa inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa orang yang seperti ini tidak mengasihi Allah dengan penuh, tidak mengasihi Allah dengan utuh dan bulat. Perkataan Tuhan Yesus dikatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, menunjukkan isi hati kita yang paling dalam. Sebenarnya apa yang ada di hati kita? Apakah harta benda ataukah Tuhan Yesus? Isi hati kita yang paling dalam ini juga menunjukkan sebenarnya kasih kita yang sesungguhnya. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus atau kita sesungguhnya mengasihi harta kita? Bila orang Kristen mengasihi hartanya, maka disitulah pula hatinya berada. Bila hal ini benar, maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah harta itu telah menyelamatkan hidup manusia dari dosa dan hukuman kekal? Tentu saja jawabannya tidak. Namun bila jawabannya tidak, mengapa orang itu menomorsatukan harta dan bukan Tuhan yang telah mati bagi dirinya? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Homestay dimanapun berada, perhatikan baik-baik. Ini adalah salah satu tipuan iblis kepada kita orang-orang Kristen, kepada kita orang-orang percaya yang tampaknya mengasihi Tuhan, namun ternyata mereka mengasihi hartanya. Jangan sampai kita mengasihi harta, kita mengasihi harta yang tidak mati buat kita, melainkan kasihilah Tuhan Yesus yang telah mati dan berkorban untuk kita. Katakan amin. Menariknya, Bapak Ibu Saudaraku, kondisi ini tidak hanya dialami oleh jemaat yang memiliki pekerjaan secara profesional. Perhatikan. Namun perlu diketahui bahwa firman Tuhan ini juga ditujukan kepada para rohaniawan, hamba Tuhan atau pendeta. Sekalipun rohaniawan ataupun hamba Tuhan berbicara di mimbar, hati mereka tidak semuanya memiliki ketulusan terhadap Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang hatinya telah terkontaminasi dengan harta dan uang. Tidak sedikit yang mengkhotbahkan kepada jemaat untuk memberikan hartanya kepada Tuhan. Namun harta yang diberikan oleh jemaat itu ternyata untuk kepentingan pribadinya dan kehidupannya sendiri. Perlu kita sadari bahwa kebenaran firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan
ya hanya kepada sebagian manusia atau kepada jemaat saja. Yang namanya kebenaran firman Tuhan itu dimaksudkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, bahkan terutama kepada para hamba Tuhan yang mengkhotbahkannya, termasuk untuk saya. Firman Tuhan kemudian diteruskan dengan perkataan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Maksud dari firman tersebut adalah bahwa mata kita tidak akan menipu diri kita. Mata kita melihat apapun yang ada di depannya. Namun yang membedakannya adalah hati yang memproses ketika kita melihat segala sesuatu itu. Kita bisa saja melihat hal yang sama, namun dengan persepsi yang berbeda. Ya, contohnya, ya, kisah 12 pengintai Bapak Ibu Saudaraku yang mengintai tanah Kanaan. Mereka melihat hal yang sama, berada di tempat yang sama, namun yang membedakan adalah isi hati mereka. Ya, 12 pengintai. Hanya 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup mengalahkan para penduduk di Kanaan. Demikian juga dengan mata hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Apakah mata hati kita terang atau tidak? Bila hati kita terang, maka teranglah hidup kita. Katakan amin. Namun bila hati kita gelap dan ironisnya kita merasa terang, ya, maka betapa gelapnya hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah kita bahwa mata jasmani kita memiliki kemampuan beradaptasi di dalam ruangan yang gelap atau di dalam gelap? Ketika kita berada di ruangan yang gelap, lambat laun, ya, mata jasmani kita akan menyesuaikan, beradaptasi, dan kita lambat laun tidak akan kesulitan, ya, dan tidak akan kesulitan di dalam kondisi yang gelap itu, ya. Jadi kita nggak akan kesulitan. Demikian juga dengan mata hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kegelapan, awalnya kita akan merasa gelap, ya. Namun lambat laun akan beradaptasi. Dan kemudian suasana hati yang gelap itu tidak lagi dirasakan sebagai kegelapan. Disinilah Tuhan Yesus ingin mengatakan betapa gelapnya hidup kita. Bila kegelapan yang kita alami itu kita anggap sebagai terang. Nah, bagaimana kita bisa terbebas dari kegelapan yang memenjara hati dan pikiran kita? Satu-satunya cara adalah dengan membersihkan hati, membersihkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus suatu ketika pernah menegur orang Farisi, ya, di dalam Matius 23 ayat 26. Dikatakan begini, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi kita harus bersihkan hati kita yang ada di dalam ini dengan teguran firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi terang. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah berkata mengenai mata hati, Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan dalam Matius 6 ayat 24 begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, hati kita itu selalu memiliki kecenderungan untuk mengasihi sesuatu. Hati tidak akan pernah bisa benar-benar kosong dan netral. Ia akan selalu dipenuhi dengan berbagai hal. Bisa saja hobi, harta, pekerjaan, pasangan, anak, ya, atau juga Tuhan. Hati kita tidak akan pernah bisa kosong, karena hati ini seperti wadah yang perlu diisi. Maka disinilah, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa bila hati kita tidak diisi dengan penuh oleh Tuhan, maka hati kita akan terisi oleh yang lain-lain. Hati kita akan terisi oleh harta, masa depan, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Bahkan secara ekstrim, Tuhan Yesus memiliki saingan, yaitu harta. Coba perhatikan, ya, di ayat tadi,
Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang tidak bisa mengabdi kepada dua hal, yaitu Allah dan Mamon. Mengapa dari sekian banyak hal Tuhan Yesus berkata tentang Mamon dan bukan yang lain? Karena Mamon adalah berhala kenikmatan yang memiliki daya pikat yang begitu luar biasa. Ingat kisah mengenai Tuhan Yesus di padang gurun? Yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ingat ketika Tuhan Yesus di padang gurun yang dicobai iblis, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus seluruh isi dunia dengan segala isinya, dan meminta Yesus untuk apa? Menyembahnya. Nanti imbalannya adalah seluruh isi dunia itu. Bahkan iblis merasa bisa menjatuhkan Yesus dengan tawaran harta seluruh dunia ini. Atau kita mungkin masih ingat lagi kisah orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12 ayat 13-21. Kisah ini menceritakan mengenai orang yang sangat kaya, namun Tuhan berkata bahwa orang ini adalah bodoh karena jiwanya akan diambil dan ia tidak memiliki apapun di dalam kekekalan. Ingat kisah Demas, seorang yang dulunya kawan dari Rasul Paulus dan Lukas yang melayani bersama-sama, namun pada akhirnya Demas meninggalkan pelayanannya. Kenapa? Karena mencintai dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus hati-hati dengan kekayaan. Biarlah kekayaan yang kita miliki kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Biarlah kekayaan yang kita miliki, mari kita pakai untuk pekerjaan Allah di dunia ini, dan bukan untuk kita habiskan untuk diri kita sendiri. Jadi di akhir khotbah ini, saudaraku, saya mau memberikan beberapa kesimpulan. Paling tidak ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kita harus mengoreksi diri kita sendiri, melihat sampai di kedalaman hati dan pikiran kita untuk check and recheck. Apakah hati kita sudah mengasihi Tuhan secara utuh dan bulat, atau kita masih mengasihi harta kekayaan kita? Yang kedua, kita harus rela untuk dimurnikan, dibersihkan hati dan pikiran kita oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mata hati kita senantiasa terang dan bukan gelap. Yang ketiga, kita harus pastikan dalam hidup kita yang sementara ini bahwa kita mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi Mamon. Kita boleh menjadi orang yang diberkati dan kaya raya. Itu boleh. Itu sah-sah saja. Namun kekayaan itu tidak kita habiskan untuk diri kita sendiri, melainkan berbagi untuk sesama dan juga untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa, hari ini bila kami mengoreksi diri kami sendiri, melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan, pikiran kami, untuk mengecek apakah kami ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan secara utuh dan bulat, atau sebenarnya kami tidak mengasihi Engkau dan lebih condong kepada mengasihi harta. Bapak, kami rela hari ini, kami mau komitmen di hadapan Tuhan untuk rela terus dimurnikan, dibersihkan hati dan pikiran kami oleh kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan mata hati kami senantiasa terang. Bapak yang baik, kami juga mau katakan Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau dan bukan Mamon. Terima kasih buat firman-Mu, biar kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.